Sobat Puter dimanapun kalian berada, wis seru sekali nih sekarang kita kedatangan dua tamu spesial teman-teman. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan tamu-tamu yang datang hari ini. Mungkin yang pertama kita perkenalkan dari yang muda dulu ya teman-teman ya. Mungkin nanti ada jenjangnya nanti kita perkenalkan ya. Mungkin yang pertama dari Wirausaha Muda Singaraja. Silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Made Senjara Maputra. Saya dari Pusumbiu, Kekeran, dan juga saya di bidang peternakan, nama usahanya Wahra Farm. Nah, jadi kita lanjut lagi perkenalan ke tamu spesial kita yang kedua, yaitu DPRD Komisi 3 Kabupaten Buleleng. Silakan Pak, perkenalkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ketudi Tisna Adi dari Desa Bondalem. Kebetulan saya jadi anggota DPR, anggota Komisi 3 dan yang bergerak di bidang koperasi dan UMKM, serta juga ingin meningkatkan PAD yang ada di Buleleng. Terima kasih. Baik, oke. Jadi mungkin sahabat Puter sudah ada yang kenal nih dua tokoh-tokoh kita yang hadir pada saat ini. Jadi tema besar kita sekarang adalah kerennya usaha di usia muda teman-teman. Jadi bagi sahabat Puter yang usianya masih muda dan ingin berusaha misalnya kewirausahaan, ya nanti kita saksikan ada Wirausaha Muda dan juga dari DPRD Komisi 3 teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut pertama ke Bli Sanjaya ya. Bli Sanjaya, gimana kabarnya Bli? Baik, Ya, setengah baik ya. Bli Sanjaya ini mewakili ketua ya Wirausaha Muda Singaraja. Mewakili kalau saya di Wirausaha sebagai waketum. Oh, waketumnya teman-teman ya. Jadi boleh tahu nih Sanjaya ini usahanya apa nih sekarang nih bergeraknya? Kalau saya usahanya di bidang peternakan. Di peternakan ya? Ya, peternakan. Jadi kenapa memilih fashion di peternakan? Karena di peternakan di Bali sangat membutuhkan bawi itu untuk dari pihak untuk mengadakan upacara dan juga galungan. Itu Bali sangat potensi untuk membangkitkan peternakan. Jangan mensingkirkan kepada peternakan maupun pertanian. Karena kita lihat, kalau kita lihat di setiap hari kita butuhkan pasti bahan baku untuk kita makan, antara babi entahkah yang lain-lainnya itu harus kita sebagai kesempatan hari ini hadirnya Bapak Dodi juga di bidang anggota Komisi 3 sangat membantu para UMKM. Jadi anak muda janganlah kita melihat signifikan untuk peternakan itu sangat bagus. Kalau kita tekuni itu yang kita sebagai menggagas untuk anak muda untuk bangkit kepada potensi yang ada. Itu saja sih. Benar sih. Mungkin kita di anak muda ini kan melihat pertanian itu ya oke lah, notabene pekerjaan yang kurang menarik ya Pak ya. Jadi kita di usia muda mungkin nanti bisa di-sharing mungkin gimana prosesnya, terus gimana mungkin mempertahankan semangatnya Sanjaya nih di dalam mengembangkan bisnis ini. Kan di anak muda kan sekarang pinginnya yang oke lah bersih gitu ya usahanya ya. Mungkin dari Sanjaya mungkin tipenya di pertanian ini kan kita main lumpur atau apa pekerjaannya yang kotor lah istilahnya gitu. Mungkin bisa menyapa sahabat Puter untuk menyemangati lah istilahnya untuk usaha ini gitu. Silahkan saja. Oh, jadi anak-anak muda khususnya di Singaraja, yang penting yang pertama itu kita lakukan adalah satu mental kita harus kuat. Jangan kita melihat usaha yang lain. Itu kalau kita sudah jalani, kita tekuni, pasti kita membangun dari nol untuk menggagas untuk bisa ikut serta dalam di bidang pertanian maupun di peternakan. Itu sangat kita bisa memotivasi untuk anak-anak muda yang lain. Kalau kita lihat sekarang anak mudanya paling usahanya paling buat angkringan. Udah banyak itu. Kita mencarikan solusi untuk usaha di peternakan maupun di pertanian. Kita harus modernisasi kita lakukan. Kalau saya sendiri, saya di peternakan itu kita
setiap hari kita lakukan itu dari segi kotoran itu kita bisa olah dengan pupuk organiknya juga bisa, itu sangat semua mempunyai manfaatnya. Jangan kalau kita melihat kotoran itu kita singkirkan, itu kotoran itu sangat nilainya mahal, kita bisa jadikan uang. Jangan kita mensingkirkan kotoran itu bau segala macamnya, jangan. Kalau kita bisa mengolah sangat bagus itu kotoran kita pakai nilai jualnya. Benar sih. Itu Nah sih. mungkin keren sih nih Sanjaya ya, jadi berbisnis anak muda di bidang pertanian ya sekarang. Mungkin kita masuk langsung ke Pak Dodi ya. Mungkin menanggapi nih, kita di anak muda yang Sanjaya ini ibaratnya sudah berusaha lah di bidang pertanian gitu, karena sekarang kita di eranya sekarang Pak, itu terjun ke pertanian itu susah SDM-nya gitu. Gimana nih tanggapannya Pak Dodi ini, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Artinya sebelum kita bicara ke UMKM dulu, Benar. Buleleng ini kan kita bisa lihat bahwa PAD kita itu 20% dari pertanian. 530 miliar PAD kita, pendapatan asli daerah kita, itu sumbernya dari 20% dari pertanian. Nah, pemerintah seharusnya harus fokus juga di pertanian juga, umumnya khususnya di Buleleng. Kenapa? Karena ada beberapa komoditi yang harus disiapkan, sehingga Buleleng harus berpikir ke depan agar bisa membangun pertanian dan ekonomi kreatif yang ada. Nah, menyangkut apa yang disampaikan tentang UMKM tadi, kebetulan saya di Komisi 3 adalah menaungi di bawah Dinas Koperasi, PD Swatantra, Pasar, termasuk juga yang lainnya tentang keuangan juga. Di sini kita akan melihat. Nah, kita juga, saya sebagai penggerak juga, saya juga ingin jadi pengusaha muda. Wih, keren Nah, sih. akhirnya memberikan sampel. Iya, Karena benar. masyarakat juga ingin butuh bukti nyata yang harus dilakukan. Nah, kebetulan kami sebagai anggota DPR punya hibah yang bisa membantu masyarakat yang ada, khususnya kepada anak muda yang ingin berusaha di UMKM. Ini yang perlu kita dorong. Pak Bupati sangat antusias dengan apa yang dikerjakan hari ini tentang UMKM, utamanya juga harus ada kolaborasi. Selain UMKM yang didorong, tetapi juga ada sumber yang harus didorong, itu apa? Baik itu peternakan ayam, babi dan sebagainya. Jangan lihat kotornya dulu lah. Karena begini, kita kan nggak mungkin masyarakat kita yang di Buleleng ini sepertiga Bali harus keluar semua. Ya, benar. Nah, paling tidak kita membuka lapangan pekerjaan yang ada di Buleleng khususnya. Bidang apa? Ya, pertanian dan peternakan. Ini yang kita dorong nanti di sini ke depannya. Nah, saya sangat terima kasih diundang hari ini, karena saya juga punya ini motivasi untuk ke depannya ingin mendorong Buleleng ini biar lebih kreatif lagi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Bupati sekarang esnya sudah berbeda. Dia sudah melakukan kegiatan memanfaatkan lahan-lahan kosong sehingga bermanfaat. Karena sekarang kan harga cabai saya bayangkan. Ya tadi pas. Ya, nanti kan ada. Nah, ini ada tanah yang hampir 2 hektar itu dimanfaatkan. Kita sama dengan Pak Dandim. Nah, ini juga bisa kita ada tracking jobnya, ada kan berbasis pertanian lah. Iya. Atau mungkin barangkali nanti dibuatkan program orang datang bisa menanam langsung, boleh di sana, kan bisa begitu. Ini sangat bagus kreatifnya. Sekarang seorang leader harus buka ruang untuk itu. Iya. Nah, ini yang perlu ditanggapi, sehingga karena di Undang-Undang 23 tahun 2014 kita bukan lagi tugas kita berbeda-beda. Artinya Bupati adalah sebagai eksekutornya, kita sebagai pengawasan dan budgeting. Ini harus kolaborasi, sama-sama penyelenggara, bukan saling mengkritisi. Iya. Nah, hanya hadirnya saya datang ke lapangan ini tujuannya adalah sebagai pengawasan. Nah, bentuk bagaimana nanti untuk memberikan budgeting kepada dinas-dinas yang ada yang terkait, khususnya pada pemerintah di koperasi. Lahan-lahan yang ada dimanfaatkan dengan baik sehingga bermanfaat dan mendapat income. Karena di Komisi 3 pasti menyampaikan bahwa pendekatan PAD setiap tahunnya pasti ada pendekatan. Ini tujuannya untuk apa? Untuk masyarakat juga. Nah, sekarang kalau lahan ini dimanfaatkan dengan baik kan ada income. Iya. Jangan hanya wacana tapi tidak ada action. Iya. Nah, sehingga saya datang hadir ke Perut ini ingin respon check up lah di lapangan. Oh, ini bentuknya apa? Perlu dianggarkan berapa? Ada yang namanya membangun itu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendeknya seperti apa langkahnya? Jangka menengah juga seperti apa langkahnya? Jangka panjang juga seperti apa langkahnya?
Nah ini kolaborasi bukan dinas koperasi saja, akan tapi juga ada dinas pariwisatanya juga jelas, pertanian juga ada. Iya. Kan di sini kita jadikan satu kesatuan, Benar, Pak. sehingga dari dinas anak-anak muda ini kita berikan peluang bagi mereka. Nah, salah satu contohnya seperti itu, baik itu peternakan, pertanian yang ada, pertanian semuanya bisa dilakukan. Yang terpenting satu, Anda serius dan fokus. Jangan lihat fotonya tapi lihat asetnya. Benar. Nah, itu pesan saya sebagai anak muda, kalau ingin berkreatif yakin dan siapkan leading sektornya yang bagus, sehingga tidak mengada-ada gitu. Kalau memang perlu ada pembelajaran, pelajaran yang harus ditekuni, sehingga apa yang kita tekuni bisa berhasil. Ya. Itu ada pesan saya sedikit. Keren banget sih pesannya untuk teman-teman sahabat Pluter. Jadi mungkin sedikit nih Pak dari dana hibah ya, itu menarik banget sih Pak. Mungkin saya baru tahu nih dana hibah, mungkin wirausaha muda juga baru tahu ya. Mungkin apa nih Pak bisa dibantu dari wirausaha muda ini Pak? Hibah itu Pak. Berbicara dengan masalah hibah. Iya. Begini, satu sisi hibah itu kan bagaimana kita berikan untuk mengapresiasi ide-ide, sehingga mendorong untuk bagaimana bisa melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan, usaha-usaha yang ada. Nah, mungkin dari UMKM, dari UMKM ini dibantu mereka dengan cara dana hibah itu. Cuma dibuatkan kelompok yang jelas. Lalu apa? Dinas Pertanian. Karena kelompok yang namanya kelompok pertanian itu harus terdaftar di Simultan namanya. Apakah Bapak sudah terdaftar di Simultan? Belum, daftarkan dulu. Karena tidak boleh ini kelompok satu ikut, kelompok sini juga ikut, tidak boleh. Terdata. Ya. Sekarang kan serba online. Oh benar. Semuanya jelas. Nah, hibah ini diberikan kepada kelompok itu agar apa? Terapresiasi mereka. Perlu diketahui juga, dan itu dana keluar yang difasilitasi oleh DPR dan termasuk juga Bupati, sehingga bisa ada peningkatan. Nah, contoh pokoknya kita bantu dengan 50 juta. Hibah ini tolong dibantu, Pak Dodi saya minta tolong nih, saya punya kelompok babi. Saya ingin mengembangkan babi. Apa yang perlu dibantu? Apakah nanti bibitnya, apakah nanti kandangnya, itu yang disiapkan. Tidak berupa uang Pak, tapi berupa barang gitu Pak. Bukan, kalau untuk bansos baru barang. Tapi kalau hibah uang. Oh berupa uang. Cuman dibuatkan RAB. Tahu RAB? Iya. Rencana Anggaran Biaya. Nah dari kelompok itu mengajukan RAB tersebut, kita memberikan uangnya. Nah nanti disebutkan dikeluarkan melalui sesuai dengan RAB yang ada. Dan tidak boleh tidak keluar daripada itu. Jadi perencanaannya 1 tahun. Makanya yang namanya mendapatkan dana hibah itu ada 2 jenis. Pertama jenis hibah induk, dan juga ada hibah perubahan. Dana induknya dari hibah dana induk dan dana perubahan. Kalau untuk mengajukan dana hibah di induk itu bulan Maret ini, minggu ketiga itu disampaikan di undang-undang, harus masuk melalui sistem. Karena kita sudah pakai sistem SIPD. Kalau untuk di perubahan itu bulan 6. Jadi yang Maret ini diajukan, cairnya 2025. 2025 dicair. Ya, kalau perubahan tahun ini bulan 6 diajukan, bulan 11 cair. Sesuaikan dengan kelompok yang ada. Makanya pemberian hibah itu diberikan kepada kelompok yang jelas. Nanti ada yang namanya dicek dulu apakah benar ada kelompoknya. Karena pernah kemarin juga di daerah lain, daerah pulau yang lain, saya nggak sebut namanya, itu banyak yang fiktif, sehingga ada yang namanya pengecekan. Oh benar nggak ada kelompok ini, tempatnya di mana, barangnya ada nggak? Saya juga begitu. Nah itu tugas dari inspektorat yang mengecek keberadaan itu apakah benar ada. Benar atau tidak. Ya, sebenarnya banyak masyarakat yang ini, cuman mereka tidak tahu jalurnya, sehingga ini dengan hadir saya di sini menyampaikan, karena Bapak punya wakil daerah, termasuk Bupati juga, disampaikan apa yang jadi ini. Jadi kita akan carikan solusi. Yang namanya anggota DPR dan Pak Bupati ini kan berikan solusi kepada masyarakatnya. Nah terutama ini UMKM itu banyak sekali sebenarnya, cuman ruang informasi yang tertutup. Benar sih Pak, ya mungkin belum tersampaikan lah Pak, dari segi teknis kan kita nggak paham tuh Pak. Apakah memang bisa nih individual gitu misalnya Pak tanpa kelompok itu dana hibah itu? Kalau untuk individual agak sulit Pak ya? Karena harus jelas kelompoknya di sana. Kalau individual itu kan biasanya diperbantukan kepada bantuan sosial itu seperti orang sakit, seperti apa namanya kursi dan sebagainya, gitu, ya seperti itu. Yang kedua, karena begini, di APBD, kita bicara APBD ya,
Hibah itu diberikan kepada siapa? Hibah wajib ada. Apa saja? Koni. Itu wajib. TK. Itu wajib dibantu. Wajib dibantu. Ya, nah ada juga hibah yang diberikan kepada masyarakat melalui apa? Melalui kelompok. Tidak bisa perorangan. Itu namanya memperkaya diri sendiri. Oh, iya. Tujuan dari membuat kelompok ini adalah membangun ekonomi kreatif. Meratakan semua. Ya, jadi dengan melalui kelompok inilah mereka dapat satu lawan pekerjaan, dua dapat juga mendapatkan income, sehingga ada putaran ekonomi di sana. Nah sekarang kalau kita basisnya ke infrastruktur, ekonomi yang ada yang dibangun juga sulit juga, kan nggak ada putaran ekonomi juga. Yeah. Nah ini harapan saya di 2025-26 ini yang dibangun apa? Perekonomian melalui hibah inilah. Sehingga muda yang bekerja di UMKM ini kita bantu supportnya dengan pendanaan sehingga mereka lebih mudah. Sebenarnya di bank juga ada, cuman kalau hibah ini kan lebih juga mengena kepada masyarakat sebagai denpor yang ada. Nah itu CSR Pak ya, mohon maaf nih saya potong, itu berupa misalnya kan di bank tuh ada CSR gitu Pak ya. Kalau di hibah ini langsung, terus pelaporannya gimana Pak? Ada sistem pelaporannya Pak? Ya begini, perbedaan CSR dengan hibah itu berbeda. Kalau CSR itu kan gini, CSR itu kan dana yang disiapkan dana lebih dari suatu perusahaan, sehingga diberikan kepada sosial 5%-nya, itu wajib. Nah kalau hibah ini memang rencana program, makanya saya bilang dana induk inilah program induk. Dana hibah ini dipakai untuk memberikan program kepada masyarakat agar dibantu proses kegiatannya, entah pengadaan, entah proses peternakan, namanya lebih banyak pengadaan apa? Bibit. Mereka yang bibit sendiri, kita berikan uang melalui RAB itu. Kalau CSR beda lagi, itu dari perusahaan-perusahaan yang ada memberikan CSR-nya kepada pemerintah. Ini kan bakal dipantau terus Pak ya ketika sudah mengasih hibah, apakah ada evaluasinya setiap bulan atau per semester gitu Pak untuk proses gini perkembangan kelompok itu Pak, gimana? Sekarang begini, kalau bicara masalah hibah tadi, untuk pendistribusian hibah itu melalui SKPD juga. SKPD mana? SKPD pertanian. Kalau SKPD-nya ke Sekeduke, itu kebudayaan. Begitu. Kalau ke olahraga, pembangunan dengan ini, ke dinas pendidikan. Itu dia akan dibidangi oleh dinas-dinas langsung. Makanya ada PLPA-nya yang akan membantu di sana, mendampingi. Ya, karena kan barangnya ada, benar nggak? Kan bisa aja namanya bisa nggak ada kan? Ya, itu kan inspektorat yang punya tugas juga. Ini, makanya kalau kita ingin membantu jelas, secara struktural juga jelas, ada NPWP. Sebenarnya begini, sistem SCPD ini bagus, ada NPWP-nya juga. Kalau mengajukan bantuan itu, kalau CSR berbeda. Kalau NPWP, kalau melalui hibah bantuan dari pemerintah itu jelas ada NPWP-nya. Kalau diselenggarkan mereka yang kena. Tetapi DPR tidak mengelola keuangan, mereka diserahkan dana itu kepada SKPD terkait. Atau Bapak mungkin pengadaan babi atau pengadaan kambing, itu dananya masuk ke SKPD. Ini hibah yang diberikan kepada kelompok melalui dinas pertanian. Seperti itu, dipantau langsung oleh dinas pertaniannya. Termasuk juga sebagai pengawasan siapa? Inspektorat. Mereka juga akan terjun langsung. Kejaksaan dan kepolisian juga ikut turun di sana, biar tidak ada kesalahan penyelewengan yang dilakukan. Benar sih. Nah kita kembali nih ke Sanjaya ya. Banyak sih tadi ilmu yang didapat, terus informasi-informasi baru Pak. Kita nggak paham nih di dunia kita sekarang kan masih muda, informasi kan belum terlalu banyak kita dapat gitu. Nah mungkin dari Sanjaya nih sedikit nih dari permasalahan di lapangan itu, kendalanya tuh di dalam berusaha tuh apa sih Sanjaya nih? Ada ini nggak kendala atau prosesnya gimana? Bisa diceritakan nggak? Kalau masalah kita atau kita di posisi, kalau di usaha saya kan banyak kendala. Kendalanya itu untuk di permukiman itu masalah bau. Mengatasi bau itu kendala yang selalu sering yang ada di masyarakat, khususnya untuk peternakan babi yang di lingkup permukiman. Yang kedua kendalanya itu kalau kita di peternakan itu kalau ada virus itu pasti ada babi yang meninggal, itu kan sudah pasti itu kendala kita. Jadi kalau di peternakan kalau musim virus ini kita sudah ada solusinya. Itu di biosecurity di kandang.
Jadi tidak ada lalu lalang untuk orang masuk, cukup pegawai dan pemilik kandang itu yang bisa masuk. Pakai APD gitu. Pakai APD dan juga sebelum masuk harus cuci tangan dulu, harus memakai sepatu di tempat di sana untuk mengurangi virus yang masuk ke kandang. Masuk ke kandang, ya. Nah, Itu mungkin, saja sih. Mungkin dari gini nih, tadi kan sempat disinggung dari Pak Dodi ini terkait dana hibah ya. Jadi mungkin dari Sanjaya itu di sana individu atau kelompok nih usahanya? Kalau saya di individu. Individu ya. Ya. Tidak gini nih, dengan skemanya dana hibah ini nggak tertarik nih untuk membuat kelompok di sana untuk memajukan desanya? Untuk ketertarikan masih ada. Itu sangat, jadi di DPR itu sangat untuk membantu untuk masyarakat untuk membangkitkan UMKM. Jadi dari dana hibah itu kita harus punya kelompok. Saya sih kemarin saya sudah banyak diskusi sama teman-teman di desa. Jadi kalau di desa itu kan kalau tahu saya Pak, kalau memakai dana hibah itu harus ada satu kandang, yang satu tempat kandang itu kelompok sendiri. Apakah itu benar Pak? Apakah boleh nih? Saya punya kandang sendiri. Dengan kelompok saya ada 5, dia punya kandang masing-masing. Apakah bisa untuk mencarikan dana hibah tersebut? Itu perlu saya pertanyakan kepada Bapak. Nah mungkin langsung saya sih Pak, mengalir aja sih Pak diskusinya Pak. Begini, artinya Pak Sanjaya ini berarti belum pernah menerima hibah. Ya, belum Pak. Jadi begini, pertama saya sangat bersyukur sama Tuhan juga ya bisa hadir hari ini. Jadi anak-anak muda ini yang bingung nih nyari informasi sebenarnya. Betul. Artinya sepertinya begini, tidak harus satu kandang, cuman dibuatkan satu tempat kerumunan ataupun tempat kita duduk bersama, ataupun salah satu kelompok atau tempat yang dipakai untuk menjadi tempat kelompok tersebut. Nah, pendistribusiannya tidak harus satu tempat, boleh di tempat yang lain-lain, apa-apa, kan nggak mungkin. Apalagi ada permasalahan disampaikan bahwa di pemukiman. Benar. Nah, sebenarnya hibah ini diberikan dana itu untuk mengumpulkan, nah seperti jenis KUB, kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama ini artinya dia dibuatkan kelompok, tetapi tempatnya untuk mengadopsi barang-barang yang akan diterima itu di tempatnya masing-masing. Begitu, akhirnya kalau hanya punya anggota 50 orang atau 30 orang, jangan banyak, 25 orang lah. 25 orang ini, ternyata mereka punya kandang sendiri nih. Tapi satu tempat di tempatnya Sanjaya untuk jadi kelompok rapatnya dia. Oh, titik berkumpul ya. Ada struktur organisasinya dan tempatnya juga ada. Nanti pada saat pendistribusiannya juga begitu. Jadi dicek bener nggak ada nama kelompoknya ini, strukturnya ada nggak, terus kandangnya ada nggak. Hanya struktur aja tapi kalau nggak ada kan sulit juga kan nantinya. Ini makanya di sana fungsinya boleh itu. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, contoh sih, ini pengadaan bibit nih, harganya umpamanya 3 jutaan. Jadi anggotanya 25, berarti ada uang 75 juta nih, dibantu 75 juta. Jadi per orang diberikan satu bibit babi yang untuk dikembangkan. Ini ada penjualan, nanti posnya bagaimana? Mungkin ada satu usahawan yang nanti menerima bibit-bibit hasil daripada bibit yang kita diberikan, sehingga diterima oleh di sini. Pasal penjualan silakan, itu kan mereka yang ngatur. Begitu. Jadi inilah kita tujuan kita sebagai untuk mensupport hibah itu begini, untuk memberikan stimulus, dan stimulus yang tidak 100% diselesaikan. Jadi dia butuh umpamanya dengan anggaran dengan kelompok ini dengan harga sampai 200 juta gitu umpamanya. Kita bantu dengan 75 juta. Oh, nggak full stimulusnya. Ini kelompok inilah dia buatkan di sana. Nah, bagaimana pengelolaannya mereka yang mengatur. Kita hanya memberikan bantuan stimulus untuk meringankan kegiatan operasi mereka. Apakah nanti setelah ada dana nih Pak, yang stimulus itu kita kan nggak paham nih Pak ya. Nanti apakah ada sistem pengembalian atau apa, atau itu memang real dana untuk mereka operasional, silahkan. Mungkin dari segi pelaporannya atau gimana itu apa ada Pak? Nah, di sini kan kita lihat, kita berikan dana stimulus tersebut diawasi oleh Dinas Pertanian, apakah itu masuk dan kita kan, itu mereka yang, dan itu tidak ada pengembalian, murni diberikan kepada masyarakat agar ditolakkan, agar dikembangkan. Nah, perlu diketahui juga kenapa pemberian hibah itu tidak boleh berturut-turut.
Jadi sekarang kita terima 2025, 2026 lagi kita kasih tidak boleh. Itu ada ketentuan juga, ada peraturan yang dibuatkan. Minimal mereka tidak menerima bantuan selama 2 tahun. Ada aturan-aturan mainnya di sana. Di sana ada pernyataan juga. Jadi ya dibantu kelompok ini hanya berkembang. Kelompok yang lain dibantu lagi. Tapi tidak boleh tiap tahun di sana. Itu akan menimbulkan pertanyaan di sana. Yang namanya stimulus kan tidak mungkin berkali-kali Pak ya. Kecuali lagi 2 tahun, oh Pak ini kita mau perkembangan lagi karena ini sudah berkembang, kita butuh kandang gitu maunya, itu bisa. Mungkin dari Sanjaya nih, kasih Pak infonya keren banget nih. Dari Sanjaya ada bayangan nggak ke depan nih untuk menerima hibah gitu misalnya? Untuk ke depan pasti ada. Pasti ada ya. Tapi yang perlu kita siapkan itu kelompok. Untuk membuat kelompok dan juga untuk mencari titik kumpulnya di mana. Jadi kan karena kita mensatukan semua orang kan pasti pemikirannya beda-beda. Kita maunya niatnya bagus tapi diterima tidak bagus, itu udah pasti. Makanya perlu karena kita sebagai anak muda, kita perlu menggagas untuk bisa di kalangan masyarakat itu bisa menerima. Karena apalagi bantuan yang sudah dilakukan di DPRD sangat banyak, Pak ya, betul Pak ya. Dari bantuan kemarin saya ada masyarakat yang menerima bantuan bibit. Karena sekarang tapi diterima oleh masyarakat tidak bagus. Karena saya merasakan sendiri, saya sebagai peternak. Di masyarakat setempat pasti ada komplainnya. Dari apa tuh komplainnya, gimana tuh? Dari baunya kan. Oh, baunya. Ya, dari bau kotorannya. Itu padahal saya lihat kalau kita banyak komplain, kapan kita maju? Karena saya di sini, kenapa saya membuka lapangan pekerjaan untuk peternakan, saya ingin membantu pada masyarakat setempat. Saya udah niatnya baik, tapi diterima tidak baik. Oh iya. Mungkin itu kendala anak muda, Pak. Benar sih. Mungkin sedikit saya jawab sedikit. Boleh. Saya jawab dulu ya. Begini, kita akan beradaptasi di masyarakat. Jadi kalau ingin membuat usaha tidak boleh juga membuat orang lain tidak nyaman. Karena di sini juga ada aturan mainnya. Di DLH juga begitu. Dinas Lingkungan Hidup juga menyampaikan kalau memang ada seperti itu ada laporan. Kalau memang nanti yang akan buat usaha yang mikro ataupun rumah tangga itu berbeda. Berbeda. Kalau nanti hanya untuk 1-2 bibit saja, itu rumah tangga namanya. Dibuatkan tinggal sepiteng aja. Tapi kalau memang sampai 500-an, itu harus untuk izin yang dibuatkan. Izin tempat. Ya, itu ada aturan mainnya juga. Kita juga ngasih ke masyarakat biar tidak ada komplain juga. Kayak kemarin di rumah saya juga ada seperti itu. Jadi mereka buat ini hanya yang terjadi apa? Itu akan memicu kemarahan masyarakat karena ini adalah pemukiman. Maka baiknya kalau memang ingin membuat usaha yang lebih besar seperti anak muda, bukan kita menutup, carikan tempat yang lebih. Jadi karena itu ada aturan mainnya juga. Kalau batasnya sampai berapa 300 meter keliling. Dari 300 meter ini tidak boleh ada pemukiman. Anda tidak boleh melakukan hal seperti itu. Karena begini, mindsetnya kita berbeda-beda. Buleleng belum terima itu. Kenapa? Berbeda dengan Tabanan, berbeda dengan Gianyar. Kalau Gianyar, kalau bau babi itu udah usaha. Kalau Tabanan juga begitu. Kalau udah bau kotoran itu udah usaha mereka, udah terbiasa. Tapi kalau di Buleleng belum bisa menerima. Ada aturan mainnya. Termasuk kan yang jauh juga masalah kelompok. Kelompok itu dibuat harus juga ada yang namanya kalau di Bali awin. Ada peraturan yang dihormati. Jadi kelompok itu juga harus membuat peraturan. Peraturan apa saja? Ya ini yang dihormati kita dulu bersama. Adanya kan musyawarah, menghasilkan mufakat. Itulah yang harus dihormati. Nah masalah bagaimana bentuk kesepakatannya itu dibuat langsung bersama-sama. Artinya kita siap mendampingi lah anak-anak muda itu. Kita sebagai DPR memang harus melakukan seperti itu. Nah, jika pengajuan proposal tadi itu tetap kalau di kabupaten pengajuannya ke bupati. Kenapa? Sebagai pengguna anggaran. DPR tidak mengelola keuangan, kita hanya mendampingi. Fungsi kita apa? Pengawasan, budgeting, penganggaran itu seperti itu. Ini fungsi juga dari DPR. Kita mengenali, makanya saya bilang tadi DPR itu ada beberapa pekerjaan yang dilakukan ke masyarakat apa? Namanya reses.
Organisasi itu apa? Masa istilahnya anggota DPRD menyerap aspirasi masyarakat. Di sanalah muncul yang namanya masalah-masalah yang ada kita serap. Makanya ada namanya program desa, kan ada APBD desa. Itu ada jenis ketapang. Ini sampaikan tadi sama saya tadi itu, Pak, kadang-kadang bibitnya nggak sesuai gitu. Itu begini, APBD desa itu, saya jelaskan sedikit ya. APBD desa itu ada namanya ketapang. Berapa persen dianggarkan? Itu diberikan. Nah, kadang-kadang implementasinya yang salah, teknisnya yang salah. Yang seharusnya bibit yang lebih bagus, tapi rata saja lah, hanya tidak berkualitas. Itu teknis saja sebenarnya. Pemerintah sudah hadir sebenarnya. Pertama itu dana ketapang dari dana APBD desa, kedua di Kecamatan Aja, terus juga ada di pemerintah melalui hibah dan program bansos. Seperti itu. Nah, mungkin ini anak muda yang ingin maju, Benar, Pak. tapi mereka tidak tahu informasi, mungkin mereka hanya mengandalkan biaya bank yang mungkin dengan dana dan sebagainya. Ada beberapa juga seperti ini. Hanya ini perlunya adanya komunikasi ini sehingga tidak ambigu kita. Tidak bingung apa sih yang harus dilakukan. Inilah perlu diberikan informasi kepada masyarakat sehingga bentuk-bentuk pemerintah yang dibantu melalui apa saja, ada program pemerintah, ada DPR juga. Karena Bapak ada sekarang ini kan habis pesta demokrasi ini kan punya wakil. Wakil tujuannya apa sih? Yang mewakili Anda di sini yang harus berani ikut di parle. Karena dasar parle lah bicara. Kalau nggak bisa bicara soal DPR ya cuma dong gitu. Benar sih, Pak. Jadi tidak tersampaikan aspirasi masyarakat. Betul. Ya. Mungkin gini, kita loncatlah ke backgroundnya Sanjaya ini kan wirausaha muda Singaraja, Pak. Mungkin sedikit mau saya tanyakan nih, apa sih program wirausaha muda Singaraja dan sudah apa aja sih program yang sudah dijalankan? Kalau boleh tahu nih. Kalau di wirausaha muda Singaraja itu kolaborasi dari pemerintahan sudah ada. Contoh dari dinas koperasi kita selalu berkolaborasi, dan juga intinya kita sebagai organisasi lokal ini namanya Wirausaha Muda Singaraja pengen membangkitkan industri lokal buleleng. Bukan hanya bermanfaat bagi anggota, tapi bermanfaat untuk buleleng. Jadi sinergi kita selalu ada di masyarakat. Jangan sharing terkait dengan pembuatan usaha, terkait dengan pajak, pasti di usaha pasti yang sangat perlu ditanyakan saya pajak. Jadi kita di Wirausaha Muda Singaraja ada yang mendampingi terkait dengan pajak, dan juga terkait dengan maunya masuk di organisasi wirausaha tidak tentu harus mempunyai usaha, tapi di sana di organisasi ini untuk membina anak muda yang belum mempunyai usaha. Itu yang program kita selalu kita tanamkan di Wirausaha Muda Singaraja ini. Jadi anak-anak muda itu tidak apatis dengan berusaha. Jadi kita di wirausaha banyak sudah punya strategi untuk mengembangkan UMKM lokal buleleng. Yang kemarin kita sudah menjajaki di Fairtrade kemarin di Wikrama terkait dengan pembuatan tropi dari gerabah itu dari bahan lokal, itu dari dedak padi ya, yang di pertanian diolah menjadi tropi. Itu yang sudah sinergi yang dilakukan oleh Wirausaha Muda Singaraja. Banyak kok yang perlu kita sinergikan dengan pihak dari pemerintahan, dari usaha lokal dan juga usaha swasta. Karena untuk membangkitkan buleleng itu tidak harus pemerintah, tapi dengan hadirnya wirausaha muda dengan asosiasi lainnya bisa saling sharing lah apa yang perlu kita dominan untuk membangun buleleng, untuk menjadi satu tujuan yang sama untuk membangun. Itu dari wirausaha muda yang visi dan misi yang kita tanamkan untuk buleleng. Karena sebagai generasi muda, mari saling membantu pada pemerintahan untuk buleleng. Kita di buleleng yang sangat luas. Keren. Jadi anak muda ini kan belum tershare ya. Wirausaha Muda Singaraja nih, Pak. Jadi mungkin dengan bersinergi, mungkin ini kebetulan ya bertemu dengan
DPRD Komisi 3, jadi programnya juga sudah bagus dan Bapak juga sudah terbuka sekali mengenai apa sih program DPRD gitu yang kita tidak paham nih Pak. Sekarang kita menjadi sedikit paham, mungkin nanti setelah berlanjut programnya ya mungkin bisa bersinergi kan gitu Pak ya. Kebetulan sekali nih Pak. Mungkin nanti dari Wirausaha Muda dengan DPRD nanti terjun ke lapangan. Nah, di Plut juga Bapak Wirausaha Muda juga Singaraja, Pak Sanjaya, kita juga ada ke lapangan Pak. Jadi kita sekarang di bulan ini teman-teman Pluters kita sudah keliling di setiap kabupaten gitu Pak. Jadi kita di sini di Plut ada 7 pendamping Pak. Yang pertama itu ada SDM, yang kedua ada kerjasamanya, yang ketiga ada pembiayaannya, keempat ada bidang kelembagaannya Pak, yang keenam ada di pemasarannya, ketujuh ada di IT-nya kan Pak. Jadi 7 pendamping ini sudah disebar nih Pak di 9 kecamatan nih Kabupaten Buleleng. Jadi semua sudah memiliki istilahnya desa dampingan kecamatan dampingannya gitu Pak. Jadi siapa tahu nanti dari Wirausaha Muda Singaraja kan banyak nih mungkin anggotanya, mungkin bisa bareng-bareng sama Bapak tadi ada reses gitu Pak ya. Ya mungkin bisa kita sinergikan gitu nanti menyerap aspirasi mungkin kita buat di titik mana gitu Pak. Nanti kita ayo bareng kumpul-kumpul gitu misalnya Pak, dari teknisnya kita bisa bantu anak-anak muda kan kreatif semua nih Pak, bisa dibuat lebih acaranya lebih keren gitu misalnya. Mungkin sedikit saya tambahkan. Iya, benar Pak. Begini, anak-anak muda ini punya kreativitas, artinya ingin berkolaborasi, ingin juga buat usaha. Iya. Akan tetapi perlu disimak yang pertama itu adalah produk. Apa saja produk yang ada bisa dikemudikan di sana. Contoh saya bilang kelapa. Oh ini daerah di sini kelapa, yang harus ditingkatkan komoditasnya. Kalau di sini padi itu padi, terus ada tanaman ataupun buah. Ini yang harus dikelola sebenarnya. Sebenarnya masyarakat tidak perlu jauh mencari modal-modal usaha ataupun kreativitas yang bisa dikembangkan. Sehingga contoh kelapa itu kalau mau kita bikin, apalagi disiapkan seperti Plut ini 7 sistem ya, 7 pendamping ya. Ini sangat dimudahkan sekali sebenarnya. Kemudahan gampang. Kenapa begitu? Karena ada bank yang mau kerjasama, pemasaran juga ada. Nah saya ambil salah satu contoh seperti itu. Karena saya juga ingin membuat dan plotnya nanti, selain saya pakai ibahnya, saya juga ingin membuka peluang untuk masyarakat. Contohnya apa? Kelapa. Kelapa yang ada platoknya kita bisa dipakai, serabutnya kita pakai ini, terus bijinya sebagai untuk kokopetnya, dan buahnya kita bisa pakai untuk baik itu PCO ataupun minyak goreng. Jadi semuanya kan nol. Jadi semua satu barang itu dijual semua produk yang berbeda. Ini perlu sebenarnya buah juga. Nah ini perlu turunnya masyarakat pemerintah seperti apa? Bapak mungkin sering melihat harga rambutan. Penghasil rambutan di mana sih? Timur nih banyak rambutannya. Di saat panen raya harganya hancur betul. Nah pemerintah harus hadir di sini, dibuatkan nanti apakah storage-nya atau pengalengan yang dibuatkan sehingga petani ini tidak lagi berkeluh kesah dengan harga komoditi yang terlalu rendah. Seperti itu. Inilah ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang ada. Berarti kan contohnya sekarang Pak kita di Plut ada di ruang kerja Pak. Terus juga kita ada di agrobisnis, kita kan bahas pertanian. Di sana juga ada mesin vacuum drying Pak. Nah nanti dari hasil dari masyarakat mungkin nangka gitu Pak yang nggak terjual gitu Pak, bisa di sini dibuatkan keripik. Terus juga dari bawang itu ada terbaru Pak, saya lihat di YouTube itu keripik bawang putih juga. Terus kayak wortel juga itu bisa dibuat. Pokoknya yang berair itu bisa dibuat keripik Pak di sini. Jadi itu bentuknya tetap utuh Pak, seperti bawang itu. Tapi ketika digigit itu seperti keripik dia. Ada bunyinya gitu. Jadi mungkin itu bisa sebagai solusi Pak nanti ketika barang-barang ataupun produk-produk buah-buah di masyarakat kita yang kebingungan ini kan jatuhnya dibuang jadi pupuk kan kasihan Pak ya.
Jadi ketika kita bisa mengolah, terus ada bantuan dari Ibah ini, kita pelatihan di Plut. Jadi siapa tahu tergugah juga untuk bisnis-bisnis baru di setiap kecamatan gitu Pak. Karena ada dana Ibah ini mungkin bisa dibelikan alatnya untuk memproduksi di setiap kecamatan itu Pak. Wah keren sekali sih. Makanya pertama kita harus melihat situasi Benar juga sih, ya, Pak. kondisinya. Kayak Plut ini kita akan bicarakan dengan Pak Bupati. Lahan yang sudah ada kenapa nggak dimanfaatkan? Ya. Yang kedua ada sungai. Kalau memang di sini dinas koperasi ini memanfaatkan Plutnya dengan baik, entah nanti kulinernya, entah juga ada atraksi olahraganya. Ini kan kolaborasi dengan dinas pariwisata juga. Ya, Nah ini harus kolaborasi juga, memanfaatkan lahan yang ada sehingga bermanfaat. Yang kedua, pengembangan ini agar mereka merasa nyaman berrekreasi di sini. Apa langkahnya? Buatkan tempat-tempat yang lebih bagus. Mereka merasa nyaman datang ke sini. Yang kedua dapat olahraga dan sebagainya, sehingga daya tarik pengembangan usaha di sini bisa terbantu karena juga mendapatkan pendapatan di sini, sehingga masyarakat tidak jauh-jauh lagi mencari tempat ya, tongkrongan dan sebagainya, tempat diskusi gitu. Jadi kebetulan di kita juga Wirausaha Muda Singaraja juga seringlah kesini Pak untuk diskusi dan mungkin program-program apa nanti kan seperti itu ya Sanjaya. Jadi mungkin gini Pak, informasinya sangat luar biasa nih Pak untuk kami, mungkin dari sahabat Pluter dimanapun kalian berada, mungkin informasinya sangat luar biasa dan keren ya, mungkin akan bisa menggugah jiwa kalian untuk membuka lini-lini usaha baru gitu dari segi pertaniannya. Nah mungkin dari sebelum closing nih Pak, mungkin dari Sanjaya dulu deh, ada perlu disampaikan lagi sebelum kita closing? Ya untuk anak muda pasti selalu meningkatkan mentalnya dulu. Belum kalau mau terjun ke usaha harus kuat dengan mental. Itu yang pertama. Yang kedua itu harus sinergi, tercipta gerak nyata. Itu ya statement saya yang untuk closingnya. Terima kasih. Keren sih closingnya. Lanjut dari Pak Dodit nih, ada yang perlu ditambahkan lagi? Kalau saya sih nggak banyak sebenarnya. Yang penting apa yang disampaikan saya itu benar sekali. Cuman kita harus bisa melakukan kegiatan itu harus dengan matang ya. Ada perencanaan matang sehingga biar tidak di tengah jalan ini kita menjadi habis tenaganya. Sehingga gali dulu informasi yang jelas, baik itu komoditi, pemasaran dan sebagainya, baru Anda melakukan kegiatan itu. Dan yang kedua, fokus Pak ya, konsisten. Ya, itu yang terpenting. Kalau Anda ingin berusaha, yang namanya berusaha pasti ada untung dan gagal. Tapi kalau optimis kita akan langsung jalan saja. Wah, pesan saya seperti itu. Keren. Oke sahabat Pluter, dimanapun kalian berada, motivasinya nih dari kedua bintang tamu kita nih keren-keren sekali teman-teman. Mungkin yang pertama yang bisa saya tangkap dari beliau Sanjaya nih, tetap berusaha kan gitu ya, tetap berusaha gitu. Dari Pak Dodi itu dari segi kita planningnya terlebih dahulu, dari perencanaannya kita matengin, nanti pemasarannya kita akan kemana. Wah keren sekali dan konsisten juga teman-teman dimanapun kalian berada. Sekarang baru buka terus merugi gitu misalnya, patah semangatnya gitu. Wah jangan seperti itu, coba lakukan terus gitu, trial and error gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Bye bye.